Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang proses perencanaan pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husain Ibrahim, NIM 1820201072 akan mempresentasikan hakikat perencanaan. Yang pertama, perencanaan pada hakikatnya adalah pemilihan saat ini terhadap kondisi masa depan yang kita kehendaki beserta langkah-langkah yang kita perlukan untuk mewujudkan kondisi tertentu tersebut. Yang kedua, sedangkan perencanaan bila disesuaikan berdasarkan UU nomor 25 tahun 2004, suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Nama saya Adamul Rosyad, ini 64. Tujuan perencanaan mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi, memberikan arahan kepada para administrator maupun non-administrator agar bekerja sesuai dengan rencana. Ketiga, menghindari atau setidaknya meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan. 4, menetapkan standar tertentu dan harus digunakan dalam bekerja sehingga memudahkan dalam pengawasan atau kontrol. Aspek primer dari perencanaan yaitu A. Pencapaian tujuan dibutuhkan dari segala usaha. Dilanjutkan dengan rencana-rencana yang telah dibuat selanjutnya untuk mencapai tujuan dan diteruskan sebagai pedoman manajer. Aspek primer dari perencanaan B. Perencanaan dari pengendalian tidak bisa dipisahkan oleh karena itu tindakan yang tidak sesuai direncanakan tidak dapat dikendalikan. Penyebabnya pada pengendalian supaya aktivitas tetap berjalan. Lalu sambil meneliti adanya suatu penyimpangan rencana karena setiap upaya untuk mengendalikan bila tidak ada rencana akan tidak berarti. Nama saya Erwin Aprilianto, NIM 42. Saya akan mempresentasikan aspek daya resep perencanaan. Dalam sebuah perencanaan, salah satu prinsip perencanaan adalah aspek daya resep perencanaan atau preparedness of planning. Aspek ini merupakan aspek di mana semua kebutuhan perencanaan akan masuk dan resep pada semua level manajemen. Nama saya Muhammad Rifki Abdillah akan menjelaskan aspek daya resep perencanaan yang B. Memiliki ciri 1. Cakupan sebuah perencanaan berubah-ubah sesuai dengan kewenangan atasan. 2. Berjalan secara bottom up di mana perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan, dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan yang menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan, dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Saya Rahmat Adwarina akan menjelaskan tujuan dan manfaat efisiensi. Tujuan dan manfaat efisiensi adalah mencapai hasil atau tujuan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mengurangi penggunaan sumber daya dalam melakukan kegiatan atau usaha, memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada dalam penggunaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Direnta Kudosi. Di sini saya akan menjelaskan tentang efisiensi perencanaan. Efisiensi merupakan sebuah rencana yang diukur berdasarkan keberhasilan suatu upaya atau program yang ditentukan berdasarkan besar kecilnya biaya yang digunakan untuk menjalankan upaya tersebut kepada tujuan organisasi dan pada sasaran organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya presentasikan tentang jenis perencanaan. Jenis rencana yaitu jenis rencana pembangunan nasional bila menyesuaikan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 berdasarkan jangka waktu terdiri dari 1. Rencana pembangunan jangka panjang, 2. Yaitu rencana pembangunan jangka menengah, 3. Rencana pembangunan tahunan. Jenis perencanaan terdiri dari tujuan atau misi. Tujuan atau misi harus dipunyai setiap jenis operasi suatu organisasi pemerintah sebagai konsekuensi suatu organisasi yang bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Maka, organisasi pemerintahan ini harus memiliki rencana-rencana yang strategis
dalam melakukan suatu rencana. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adapun tujuan dan fungsi pokok perencanaan pembangunan tersebut antara lain yaitu 1. Mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan. Kedua, yaitu menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah. Ketiga, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pertanggungjawaban, pelaksanaan, dan pengawasan. Ketiga, yaitu untuk mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan. Keempat, untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisiensi, efektif, dan adil. Saya Selvi Ramawati, saya akan menjelaskan sasaran. Sasaran atau tujuan adalah merupakan akhir yang harus dituju oleh setiap aktivitas. Sasaran perusahaan merupakan rencana pokok dari perusahaan yang harus diberi kontribusi pada pencapaian sasaran perusahaan juga. Bila mana pemerintah dijalankan, tentu hendaknya sasaran harus dimiliki sebagai cakupan target agar dapat melaksanakan pembangunan yang ideal. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Poin 14 sampai 16 dan juga sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. Nama saya Siti Fatimah Sabilillah, NIM 51, akan menjelaskan mengenai kebijakan. Kebijakan menurut Elau dan Prewit adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuat kebijakan maupun yang mentaati atau terkena kebijakan tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, bahwa kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat atau daerah untuk mencapai tujuan. Contoh dari kebijakan ini ialah putusan yang ditetapkan oleh pimpinan yang akan diikuti dan diterapkan oleh bawahannya. Saya Aisyah Mutiara. Prosedur dalam pengertian secara ringkas yaitu sebuah urutan kronologi dari suatu aktivitas-aktivitas yang dilakukan dengan disertai syarat-syarat tertentu di dalamnya. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tepatnya dalam bab 4 pasal 8 dan 9 tercantum beberapa tahapan penyusunan pembangunan sebagai berikut, yaitu pada pasal 8. Tahapan perencanaan pembangunan nasional meliputi 1. Penyusunan rencana, 2. Penetapan rencana, 3. Pengendalian pelaksanaan rencana, 4. Evaluasi pelaksanaan rencana. Lalu dalam pasal 9, penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan 1. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, 2. Musyawarah perencanaan pembangunan, 3. Penyusunan rancangan akhir rancangan pembangunan. Penyusunan RPJM nasional atau daerah dan RKPD atau RKP dilakukan melalui urutan 1. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, 2. Penyiapan rancangan rencana kerja, 3. Musyawarah perencanaan pembangunan, 4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Definisi program merupakan rangkaian bulat dari sebuah tujuan yang mana di breakdown tujuan itu kemudian diambilkan sebuah kebijakan. Pada kebijakan dengan melalui prosedur yang telah ditetapkan dan serta peraturan atau regulasi yang ditetapkannya di dalam pemberian tugas. Perumusan program perencanaan pembangunan jangka menengah daerah termasuk program prioritas di dalamnya sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 sebagai berikut. Poin A. Program harus disusun dalam kerangka strategis pembangunan jangka menengah daerah, yaitu harus memperhitungkan bahwa program yang dirumuskan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah. Poin B. Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab atas pencapaian kinerja program dalam penyusunan program harus melibatkan perangkat daerah berkenaan. Poin C. Penanaman program dengan kalimat sederhana, ringkas, mudah dimengerti, sehingga dapat dijabarkan ke dalam kegiatan. Poin D.
Program harus didefinisikan sebagai cara untuk mencapai target kinerja sasaran melalui strategi arah kebijakan. Dalam proses perencanaan pembangunan dibutuhkannya anggaran untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut M. Narafin, anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Anggaran pendapatan dan belanja negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-undang. Nama saya Adeni Mania Rahmadini. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah perencanaan. Di mana ada 6. Yang pertama adalah kesadaran akan peluang-peluang dari perusahaan atau pemerintah itu sendiri. Yang kedua ada penentuan sasaran dan tujuan. Yang ketiga penentuan premis perencanaan. Di mana dalam premis ini merupakan ramalan yang ditafsirkan ke depan. Penyataan yang didapatkan dalam perencanaan hingga kebijaksanaan untuk mengetahui perusahaan dapat beroperasi di lingkungan yang seperti apa. Kemudian ada identifikasi alternatif, rumusan rencana pendukung, dan yang terakhir adalah pembuatan anggaran, yang mana kita tahu bahwa ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dijelaskan bahwa program dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Selanjutnya diagram dari langkah-langkah perencanaan. Jadi langkah-langkah perencanaan pertama dimulai dari bagaimana daerah itu memahami, kemudian penerapan visi misi daerah tersebut, rumusan tujuan, identifikasi strategi alternatif, kemudian pengujian alternatif, seleksi alternatif yang sudah ditentukan tadi, penganggaran seperti yang sebelumnya tadi, kemudian pelaksanaan atau implementasi, dan terakhir mengenai. Selanjutnya dari proses perencanaan bila menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yaitu digunakan perencanaan pembangunan daerah yang menggunakan pendekatan proses, yaitu ada 4: pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, dan proses top down dan bottom up. Di mana pendekatan politik ini adalah pemilihan presiden atau kepala daerah yang menghasilkan rencana pembangunan. Kemudian ada proses teknokratik yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Lalu partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholder seperti pengadaan sumbang. Kemudian yang terakhir adalah proses top down dan bottom up yang dilakukan menurut jenjang pemerintahan atau perusahaan itu sendiri. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah perencanaan pada hakikatnya adalah pemilihan saat ini terhadap kondisi masa depan yang kita kehendaki beserta langkah yang kita perlakukan untuk mewujudkan kondisi-kondisi tersebut. Perencanaan pembangunan juga telah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan yang mencakup landasan hukum di bidang perencanaan. Di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat atau daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan menetapkan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang ataupun jangka pendek dan jangka menengah. Jenis rencana pembangunan nasional bila menyesuaikan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 berdasarkan jangka waktu terdiri dari 1. Rencana pembangunan jangka panjang, 2. Rencana pembangunan jangka menengah, dan 3. Rencana pembangunan jangka pendek.